merupakan pengembangan dari buku panduan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang anak yang digunakan hingga saat ini secara nasional, yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diperuntukkan sebagai bahan penilaian perkembangan anak di Indonesia dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Pengukuran dalam video ini adalah contoh penting untuk memastikan bahwa perkembangan anak sudah sesuai dengan usianya. Video ini berisi langkah-langkah pengukuran perkembangan anak yang disertai persiapan alat yang digunakan. Formulir KPSP adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah pada umur 3-72 bulan. Cara menggunakan KPSP yaitu dengan menentukan umur anak dari tanggal bulan dan tahun anak lahir. Bila umur anak lebih 16 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi umur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Interpretasi hasil KPSP yaitu dengan menghitung jumlah jawaban iya. Poin A, jika jumlah jawaban iya sama dengan 9 atau 10, perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Poin B, jika jumlah jawaban iya 7 atau 8, perkembangan anak meragukan. Poin C, jika jumlah jawaban iya sama dengan 6 atau kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Stunting saat ini menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sebanyak 3 dari 10 anak Indonesia bertubuh pendek dari standar seusianya. Padahal, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara lain, masalah ini harus segera diselesaikan. Masalah stunting ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan secara fisik, namun juga mengganggu perkembangan otak anak. Jika terus dibiarkan, dapat mengancam perkembangan anak-anak Indonesia. Kok bisa sih? Penelitian oleh Bloom mengenai kecerdasan menunjukkan bahwa kurun waktu 4 tahun pertama usia anak, perkembangan kognitif mencapai 50%. Oleh karena itu disebut sebagai masa keemasan, sehingga memerlukan deteksi dan stimulasi tumbuh kembang anak. Bagaimana sih metode untuk deteksi perkembangan anak? Mari kita saksikan. Baik Bu, ini kita akan melakukan pemeriksaan perkembangan Dek Zafir. Dek Zafir umurnya sebentar. Ini lahirnya tanggal 26 Januari 2018 ya. Baik, saya hitung dulu umurnya Dek Zafir nih Bu. Cara menghitung umur anak secara manual dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir anak. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2020 dan dikurangi dengan tanggal lahir anak 26 Januari 2018. Umur anak sekarang adalah 30 bulan 11 hari, sehingga menggunakan KPSP umur 30 bulan. Ya, ini sehingga nanti diperiksa pakai perkembangan yang 30 hari, 30 bulan gitu ya. Jadi ini nanti kita pakai yang 30 bulan Dek Zafir. Nah, nanti untuk alatnya kita memakai kubus, kemudian ada buku gambar, kemudian ada hewan-hewan, gambar hewan. Baik. Oke, Dek Zafir, kita akan bermain. Pertama, menilai bicara dan bahasa. Posisikan anak di pangku ibunya atau pengasuh di tepi periksa atau bisa duduk di karpet. Tanpa bimbingan, petunjuk atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya?
Misalnya rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian yang lain. Baik, Dek Zafir. Ibu ditunjukin dong rambutnya mana? Rambutnya mana? Rambutnya. Iya. Kalau hidung? Hidung mana? Iya. Iya. Kalau mata? Mata kedip-kedip Mata. Iya. Telinganya Dek Zafir mana? Telinga. Iya. Yang kedua, gerakan halus. Bayi di pangku ibunya atau pengasuh di tepi periksa atau duduk di karpet. Beri kubus di depannya. Dapatkah anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu? Yang rapi. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ketiga, bicara dan bahasa. Anak di pangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa. Di sini, apakah anak dapat menyebutkan gambar-gambar ini tanpa bantuan? Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai. Kita lihatin. Itu sapi. Iya betul. Ini Kan sapi. Itu ayam. Iya. Ini apa? Ini apa? Tuh sapi. Ini kok Sapi. warnanya sama kayak Ini apa ini? ini loh. Ini apa? Itu kelinci. Yang keempat, gerakan halus. Posisi anak di pangku ibunya atau pengasuh di tepi meja periksa atau dipraktekkan langsung. Beri pensil. Apakah anak mampu mencoret-coret tanpa bantuan atau petunjuk? Lima, sosialisasi dan kemandirian. Tanya pada ibu, pengasuh, atau praktek secara langsung, dapatkah anak melepas pakaian seperti baju, rok, atau celana lainnya? Topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai ya. Yang keenam, gerakan kasar. Tanyakan kepada ibu, pengasuh, atau praktek secara langsung, dapatkah anak berjalan naik tangga sendiri? Jawab ya jika ia naik tangga dengan posisi tegap atau berpegangan pada dinding atau pegangan pada tangga. Jawab tidak jika ia naik tangga merangkak atau Anda tidak memperbolehkan anak naik tangga atau anak harus berpegangan pada Anda. Yang ketujuh, sosialisasi dan kemandirian. Tanyakan kepada ibu atau pengasuh atau praktek secara langsung, dapatkah anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah? Baik Bu, ini Dek Zafir kalau di rumah bisa makan sendiri? Bisa ibu. Bisa. Tanpa tumpah-tumpah ya Bu? Ya, oke, ya baik. 8. Bicara dan bahasa. Tanyakan kepada ibu, pengasuh, atau praktek secara langsung, dapatkah anak membantu memungut mainannya sendiri atau membantu mengangkat piring jika diminta?
9. Bicara dan bahasa. Tanyakan kepada ibu atau pengasuh atau praktek secara langsung, dapatkah anak menggunakan dua kata pada saat berbicara, seperti minta minum, mau tidur, kata terima kasih, dan dada tidak ikut dinilai. Saya mau makan. Yang kencang. Zafir mau makan. Tapi mau makan. Atau Zafir mau bobo om apa? Tapi mau bobo. 10. Gerakan kasar. Minta berdiri anak, letakkan bola tenis di depan kaki. Dapatkah anak menendang bola kecil sebesar bola tenis ke depan tanpa berpegangan apapun? Mendorong tidak ikut dinilai. Baik Bu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan perkembangan Dek Zafir dan tadi umurnya itu 30 bulan 12 hari ya. Kita ukur dengan yang kuesioner 30 bulan. Alhamdulillah dari 10 pertanyaan ataupun kegiatan yang harus dilakukan Dek Zafir, alhamdulillah bisa dilakukan semua gitu. Ya Dek Zafir, besok bermain-main lagi ya. Aduh, makannya. Baik. Siap. Baik, nanti 6 bulan lagi balik lagi untuk melakukan tes perkembangan selanjutnya. Jadi di umur 36 bulan gitu. Nanti kalau di rumah ini karena perkembangan Dek Zafir sesuai, jadi distimulasi ke umur yang selanjutnya gitu. Jadi umur 36 bulan nanti bisa dilihat di dalam bukunya ini gitu. Apa tahap-tahap perkembangannya gitu. Baik. Terima kasih Bu. Monggo.